Kurang lebih ada 4 penyebab kenapa situs ataupun blog kita itu belum siap menampilkan iklan padahal kita sudah daftar monetisasi ke Google AdSense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berliterasi digital dengan Blogger. Mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan di dalam pembelajaran, kemudian kita unggah ke blog dan didokumentasikan berupa video di channel YouTube. Menjawab beberapa pertanyaan terkait penyebab situs belum siap menampilkan iklan. Nah, biasanya kita mendaftarkan blog ke Google AdSense itu ya. Ternyata dapat notif email bahwa blog kita itu belum siap menampilkan iklan. Penyebab kenapa blog ataupun situs kita itu belum siap menampilkan iklan, yang jelas kita cek dulu gitu ya. Kalau kita di bantuan Google AdSense, apakah blog kita itu siap untuk didaftarkan monetisasi ke Google AdSense. Dari keunikan blog kita itu apa itu ya, kemudian dari navigasi kita itu mudah digunakan, kemudian dari konten kita gitu ya, itu yang utama yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat ya syarat-syarat monetisasi blog ke Google AdSense. Intinya yang jelas jangan buru-buru untuk mendaftarkan monetisasi blog kita itu ke Google AdSense sebelum kita melihat syarat-syarat ketentuan untuk mendaftarkan blog ke Google AdSense. Untuk syarat-syarat monetisasi blog ke Google AdSense pernah saya dokumentasikan ya, teman-teman bisa melihat di dokumentasi yang pernah saya unggah gitu ya. Kemudian kalau kita itu melihat di bantuan AdSense gitu ya, ada kurang lebih 4 penyebab kenapa blog ataupun situs kita itu belum siap menampilkan iklan. Jadi yang perlu kita lakukan jika blog kita ataupun situs kita itu belum siap menampilkan iklan. Yang pertama, kode tidak ada atau tidak lengkap. Jadi setelah kita kemarin mendaftarkan blog ataupun situs kita itu untuk monetisasi Google AdSense, itu kan kita diminta untuk meletakkan kode AdSense ke HTML Blogger, yaitu diletakkan di antara head ya. Jadi jangan sampai kita itu salah meletakkan ya. Untuk contoh cara meletakkan bisa dilihat di video dokumentasi yang pernah saya unggah itu ya, cara meletakkan kode AdSense ke HTML Blogger. Kemudian yang kedua, situs tidak dapat dijangkau. Nah, teman-teman semua, sahabat literasi, cek dan pastikan postingan kita itu selalu dapat diakses ataupun tampil ya. Jadi sebelum kita itu memposting, ya pastikan dipratinjau dulu ya. Dari segi konten, dari segi keterbacaan font dan seterusnya, itu pastikan dicek dulu ya. Kemudian pastikan setelah kita posting itu alamat linknya benar ya, dicek dulu. Jangan sampai alamat link kita broken link ataupun tidak dapat diakses, itu mengakibatkan situs tidak dapat dijangkau gitu ya. Kemudian cek kembali ya alamat blog kita terkait dengan pengalihan HTTP ke HTTPS gitu ya. Kalau kemarin kita sudah melakukan pengaturan pengalihan HTTP ke HTTPS, berarti alamat kita sudah berubah dari HTTP menjadi HTTPS.
Kemudian pastikan setiap kita itu selesai memposting, ya, setiap kita itu selesai memposting sebuah artikel, ya, coba kita untuk mengindekkan ke konsol agar postingan kita itu dapat ditelusuri oleh mesin pencari. Dan tentunya apa, kalau kita selalu mengindekkan, ya tentunya blog kita itu punya kemungkinan, ya, akan banyak pengunjungnya. Kemudian yang ketiga, situs ataupun konten kita itu tidak menarik. Tetapi ini dari sisi bukan masalah bagus hendaknya konten, gitu ya. Tetapi apa, mungkin konten yang kita buat itu dari hasil menyalin dari blog ataupun website lain, gitu ya. Itu mengakibatkan terjadi duplikat, gitu ya, kontennya duplikat. Kemudian misalnya kita itu kemarin mencoba menambahkan video di setiap postingan kita. Ya, usahakan videonya itu yang relevan dengan isi konten yang kita buat. Jadi pastikan mempunyai nilai tambah, gitu ya. Kalau kemarin kita membuat tulisan tentang tutorial, ya berarti kalau kita ingin menambahkan video juga terkait dengan tutorial yang kita buat, gitu ya. Selalu rutin untuk update blog kita. Kemudian cek kembali, ya, template blogger kita. Cek kembali tingkat keterbacaan dari blog kita. Dan yang lebih utama lagi yaitu tadi, konten sebisa mungkin detail ataupun lengkap. Kemudian yang keempat, kemungkinan blog kita ataupun situs kita itu melanggar kebijakan, gitu ya. Salah satunya yaitu yang sering terjadi yaitu traffic tidak valid. Contohnya, mengingat kita itu baru belajar mendokumentasikan di dalam kegiatan pembelajaran, kemudian diunggah ke blog, itu ya sebisa mungkin setelah posting itu tidak usah kita melihat blog kita sendiri. Apalagi kita melakukan share, ya, share link di sekolah misalnya, itu jangan sampai di area jaringan yang sama, ya. Misalnya di sekolah itu kan ada wifi, gitu ya. Kemudian kita melakukan share blog di dalam area yang sama. Itu biasanya mengakibatkan traffic tidak valid. Biasanya kan kita share ke WA di sekolah itu ya. Padahal teman kita juga di sekolah dengan jaringan yang sama. Itu kan terkadang cuma klik tetapi tidak membaca secara detail dan seterusnya. Nah, itu mengakibatkan traffic tidak valid. Jadi kurang lebih itu penyebab blog kita itu ataupun situs kita itu belum siap menampilkan iklan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital dan sehat selalu.